Ketika sirkuit Mandalika debut, Marc Marquez justru protes jadwal MotoGP 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Nuansa berbeda akan dirasakan pada MotoGP 2022 karena merupakan musim istimewa dengan menampilkan dua sirkuit baru. Pasalnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada kalender MotoGP 2022 dengan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Seri MotoGP Indonesia 2022 akan masuk menjadi seri kedua yang dijadwalkan diselenggarakan pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Nuansa berbeda akan dirasakan pada MotoGP 2022 karena merupakan musim istimewa dengan menampilkan dua sirkuit baru. Pasalnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada kalender MotoGP 2022 dengan sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tempat yang ada dipakai MotoGP Finlandia akan menggunakan Kim-Ring, bukan sirkuit Tampere yang digunakan pada 1962 dan 1963, atau sirkuit IMTERA yang menjadi tuan rumah pada 1982. Kim-Ring akan menjadi seri ke-12 pada MotoGP 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 10 Juli mendatang. Dengan tambahan dua sirkuit baru, MotoGP 2022 akan menyelenggarakan 21 balapan dimulai 6 Maret hingga 6 November. Sebelumnya, MotoGP 2021 hanya menyelenggarakan 18 seri, yang berarti naik dengan tambahan 3 balapan. Hal itu kemudian memunculkan pro dan kontra antara pembalap kontestan MotoGP 2022. Marc Marquez adalah sosok yang kontra terhadap jadwal MotoGP 2022 dengan menyelenggarakan 21 seri. Pembalap 28 itu dengan tegas meminta Dorna selaku promotor MotoGP untuk menetapkan aturan terkait batas balapan pada setiap musimnya. Jika kami ingin pergi ke lebih banyak negara pada masa mendatang, kami harus membatalkan beberapa balapan, ucap Marc Marquez dilansir dari bolasport.com dari Motorsport Total. 21 balapan adalah jumlah yang besar. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menetapkan batas, ucap dia melanjutkan. Sementara itu, Maverick Vinales adalah sosok yang pro dengan bertambahnya beberapa sirkuit baru pada MotoGP 2022. Secara spesifik, pembalap Aprilia itu menilai MotoGP Indonesia 2022 akan sangat menyenangkan karena banyak penggemar. Selalu menyenangkan datang ke negara baru, tutur Vinales. Ini bagus untuk kami dan untuk kejuaraan. Saya pikir MotoGP akan tumbuh sebagai hasilnya. Itu harus menjadi tujuan kami, tambahnya. F1 2021 sebelumnya menyelenggarakan 22 balapan pada musim tersebut. Bahkan pada musim depan akan bertambah menjadi 23 balapan. Berkaca pada hal tersebut, MotoGP otomatis akan menyamai jumlah balapan pada F1. Melihat jumlah aturan tersebut, Andrea Dovizioso menuntut untuk menyelenggarakan 3 kali tes sebelum memasuki perlombaan MotoGP 2022. Ini bukan keputusan kami, itu bukan tugas kami. Kami harus mematuhi aturan. Jika itu keputusan saya akan menyelenggarakan 3 tes sebelum musim dan bukan hanya 2, kata pembalap RNF Racing itu. ITDC jawab keraguan media Jerman. Kebut tribun MotoGP Mandalika siapkan 63.834 tiket. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Motor Grand Prix Maret 2022 di sirkuit Mandalika ada di depan mata. Pihak ITDC juga menyiapkan tiket untuk penonton yang diprediksi angkanya 4 kali lipat dari penonton World SBK Mandalika bulan November 2021 lalu. Ajang balap Jeddah 2022 akan dimulai 6 Maret dengan seri MotoGP Qatar di sirkuit Losail jadi pembuka. Setelah seri perdana akan dilanjutkan dengan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada 20 Maret dan MotoGP Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo.
Sebelum ajang JAT perdana berlangsung, bakal ada tes resmi MotoGP yang akan berlangsung di sejumlah negara. Sirkuit Mandalika Indonesia bakal menjadi salah satu venue tes resmi yang akan digelar pada 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2022 mendatang. Kesuksesan ajang ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar mengingat MotoGP Maret 2022 adalah pengalaman pertama Nusa Tenggara Barat dan Indonesia setelah kembali ditunjuk Dorna Sport menjadi tuan rumah balap jet darat. Sukses MotoGP Mandalika 2022 sekaligus untuk menjawab keraguan media otomotif ternama yang berbasis di Jerman Speed Week yang meragukan kemampuan Indonesia dan NTB menggelar event dunia ini. Perwakilan ITDC Ari Prasetyo saat rapat daring dengan Gubernur NTB Dr. Zulkifli dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan pihaknya saat ini tengah fokus mengerjakan tribun penonton. Baik grandstand premium dan reguler berkapasitas 27.690 tempat duduk, VIP Village berkapasitas 2.128 tempat duduk, serta penambahan area pedok. Proses pengerjaan tengah berlangsung dan hampir selesai, kata Ari Prasetya dilansir dari laman Pemprov NTB. Sedangkan tiket rencananya akan dijual terpusat di ITDC melalui salah satu retail ternama. Proyeksi 63.834 tiket per hari untuk 3 hari penyelenggaraan mulai dari 18 Maret. Papar Ari Prasetya lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Media otomotif ternama asal Jerman ragu dengan persiapan sirkuit Mandalika gelar MotoGP. Sirkuit Mandalika masuk kalender MotoGP untuk musim 2022. Namun media otomotif ternama asal Jerman Speed Week menaruh keraguan dengan persiapan sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut. Lintasan berjarak 4,3 km itu telah menyelenggarakan ajang pertamanya, yaitu World Superbike Indonesia 2021 yang merupakan seri terakhir dari ajang balap tersebut. Hanya saja media asal Jerman Speed Week mengamati ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu mengingat kondisi pandemi yang hingga saat ini cenderung mengalami peningkatan. Pada WSBK Indonesia 2021 saja, pihak Dorna Sport harus bernegosiasi agar anggota tim peserta bisa datang. Pasalnya pemerintah Indonesia memang tak memberikan visa untuk semua negara selama pandemi. Sementara beberapa anggota tim seperti kesulitan mendapat visa. Bahkan ada beberapa anggota tim yang baru saja bisa datang ketika akhir pekan balap berjalan. Hal itu dikhawatirkan bakal terjadi di MotoGP. Tak hanya itu, seluruh tim mengalami kesulitan sebelum dapat menuju sirkuit Mandalika. Mereka harus menjalani protokol kesehatan yang begitu panjang sebelum bisa berangkat. Dari segi teknis, lintasannya juga masih diperbaiki. Pasalnya, homologasi lintasan ini rupanya masih belum sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pihak MotoGP. Berdasarkan kalender balap yang diterbitkan Dorna, sirkuit Mandalika masih harus menjalani homologasi ulang sebelum bisa menggelar MotoGP. Tetapi lintasan ini sudah dapat mengadakan WSBK. Tersiar kabar jika sirkuit Mandalika memang baru menerima homologasi grade B. Padahal untuk menggelar balapan MotoGP dibutuhkan lintasan dengan homologasi grade A. Hal itu membuat lintasan ini harus segera berbenah sebelum MotoGP datang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru.
Kapasitas MotoGP Mandalika 2022 berkurang jadi 50.000 penonton. Kominfo siapkan layar untuk nobar. Kapasitas untuk MotoGP Mandalika 2022 berkurang jadi 50.000 penonton karena situasi pandemi COVID-19. Mengatasi masalah itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi akan menyiapkan nonton bareng dengan layar besar. Indonesia untuk pertama kali akan menggelar ajang tertinggi balap motor yakni MotoGP pada 2022 mendatang. Sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika di Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai venue-nya. Bahkan dari kalender MotoGP di laman resminya, sirkuit Mandalika sudah terdaftar dan telah ditentukan tanggal pastinya. Tercatat bahwa MotoGP Indonesia 2022 akan digelar pada pekan kedua 20 Maret 2022. Tentu, ini akan jadi perhatian besar bagi seluruh pecinta balap motor di Indonesia. Namun, tak bisa dipungkiri penyelenggaraan ajang ini masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19. Melihat hal itu, pemerintah mengupayakan sedemikian rupa agar penonton tetap dapat menikmati ajang tersebut, namun tetap aman dari segi kesehatan. Maka diterapkan protokol kesehatan yang salah satunya pembatasan jumlah penonton. Sebelumnya, Polda NTB memprediksi kapasitas yang diizinkan di sirkuit ini adalah 100.000 orang. Namun pada Rabu 29 Desember 2021, pihak pemerintah yang diwakilkan Kemenfo mengkonfirmasi pembatasan diperlakukannya hanya untuk 50.000 penonton. Kapasitas penonton di MotoGP dari kapasitas 100.000 dibatasi hanya 50.000. Ucap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong kepada media. Kendati demikian, Usman tetap memperhatikan antusias besar masyarakat yang tidak kebagian tiket di hari H. Salah satunya dengan mendirikan layar besar di beberapa titik untuk menayangkan balapan yang berlangsung. Sisanya akan ada layar-layar lebar di mana-mana untuk nobar. Lanjut Usman Kansong. Tentu ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin melihat Fabio Quartararo dan lainnya mentas di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada informasi lebih lanjut di mana saja titik-titik pemasangan layar besar tersebut.